Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang open-ended. Apa itu open-ended? Apa bedanya dengan closed problems, open problems? Kita akan bahas lebih lanjut kali ini. Guru matematika menggunakan problem yang tradisional. Hal ini disebabkan pandangan yang mengatakan bahwa jawaban akhir dari permasalahan merupakan tujuan utama dalam pembelajaran. Artinya kalau problem yang tradisional itu jika diperoleh jawaban akhir, satu angka yang tertentu itu merupakan tujuannya. Jadi kalau angkanya betul, berarti betul. Ini merupakan problem yang tradisional. Selama ini muncul di permukaan dan banyak diajarkan di sekolah adalah masalah-masalah matematika yang tertutup atau closed problems. Prosedur yang digunakannya sudah hampir bisa dikatakan standar alias baku. Akibatnya timbul persepsi yang agak keliru terhadap matematika. Dianggap matematika itu pengetahuan yang pasti, prosedural, dan saklek. Harus jawabannya tertentu. Kalau jawabannya berbeda, salah. Masalah-masalah matematika terbuka atau open problems sendiri hampir tidak tersentuh. Hampir tidak pernah muncul dan disajikan dalam proses pembelajaran matematika di sekolah. Akibatnya, bila ada permasalahan matematika macam ini, soal atau permasalahan itu dianggap salah soal atau soal yang tidak lengkap. Kemudian, secara sederhana, open problem sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni open-ended problems dan pure open problems. Untuk open-ended problem sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni yang pertama, problems dengan satu jawaban dan banyak cara penyelesaian. Jadi kita bisa menggunakan banyak cara penyelesaiannya dan diperoleh satu hasil akhir yang sama. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, problems dengan banyak cara penyelesaian dan juga banyak jawaban yang benar. Itu adalah jenis yang kedua. Baik, berikutnya adalah contoh dari closed problem sederhana. Misalkan di sini, seekor sapi yang diniatkan untuk dikorbankan beratnya 500 kg. Berat sapi ini sama dengan berat 20 anak-anak. Berapa rata-rata berat masing-masing anak? Jawabannya pasti kita peroleh 500 kg bagi 20 sama dengan 25 kg. Rata-rata setiap anak adalah 25 kg. Ini adalah contoh closed problem sederhana. Soal closed problems dengan sedikit sentuhan saja kita bisa ubah menjadi sebuah soal yang termasuk dalam kelompok open-ended problems sehingga menjadi soal seperti berikut ini. Seekor sapi yang beratnya 500 kg akan dikurbankan. Setara dengan berapa orang anak-anakkah berat sapi tersebut? Soal ini termasuk dalam open-ended problems karena kita tidak secara pasti tahu prosedur untuk menjawab soal ini. Bila dipikir-pikir, soal ini akan mengundang banyak cara dan juga banyak jawaban. Soal semacam ini amat jarang diberikan, dan kalaupun ada, zaman dulu dianggap sebagai soal yang tidak lengkap, alias dianggap sebagai salah soal. Berikutnya, kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana pembelajaran open-ended itu. Kegiatan pembelajaran open-ended harus terbuka membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Problem open-ended beracuan pada tipe pengetahuan, tingkat kompleksitas berpikir matematika, dan tingkat berpikir kreatif pada berbagai dimensi. Di sini ada kelancaran, keluasan, fleksibilitas, kompleksitas, dan kreativitas. Karakteristik open-ended itu sendiri, di sini ada beberapa poin. Yang pertama,
kegiatan siswa harus terbuka. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas, sesuai kehendak mereka. Misalnya, guru memberikan permasalahan seperti berikut ini. Dengan menggunakan berbagai cara, hitunglah jumlah 10 bilangan ganjil pertama mulai dari 1. Oke. Peserta didik di sini memberikan jawaban permasalahan di atas dengan mengembangkan kreativitasnya sehingga diperoleh beberapa pemikiran seperti berikut ini. Jadi kalau ada bilangan ganjil, 10 bilangan ganjil pertama ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, supaya dijumlahkan. Ada pemikiran, ada kemungkinan seperti yang pertama ini. Jadi menjumlahkan ujung dengan ujung, 1 tambah 19 itu 20, ditambah 3 tambah 17, 20, 5 tambah 15, 20, 7 tambah 13, 20, 9 tambah 11, 20, ada 20, berjumlah 5, 20 kali 5, 100. Atau ada pemikiran yang lain, 1 tambah 9, 10, 3 tambah 7, 10, 5 tambah 5, 10, 7 tambah 3, 10, 9 tambah 1, 10, kemudian jumlahkan 10 kali 5, 100. Mungkin ada pemikiran yang lain, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9, sampai terakhir bersambung penjumlahannya, sampai yang angka terakhir, 16 tambah 9, 25, 25 tambah 11, ada yang satu persatu. Baik, dari jawaban 3 peserta didik ada yang menemukan pola bahwa 1 tambah 3 itu 2 kali 2, 4 tambah 5 itu 9, atau 3 kali 3, 9 tambah 7, 4 kali 4, dan seterusnya, terakhir 10 kali 10. Baik, ternyata bisa menemukan banyak hal dengan memberikan kebebasan siswa untuk berpikir. Artinya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 19 itu adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Ini adalah jumlah 10 bilangan ganjil pertama, yaitu 100. Ini contoh dari kegiatan open-ended dengan karakteristik yang pertama, siswa harus diberikan kebebasan atau keterbukaan. Baik, berikutnya yang kedua, kegiatan matematik merupakan ragam berpikir. Artinya, kegiatan matematik di sini adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata atau dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya. Jadi proses abstraksi di sini adalah siswa bisa membuat koneksi antara kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dengan materi matematika. Itu yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Artinya, dalam pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat mengangkat pemahaman siswa bagaimana memecahkan permasalahan dan perluasan serta pendalaman berpikir matematika disesuaikan dengan kemampuan individu atau kemampuan siswa. Poin berikutnya adalah prinsip open-ended. Apa saja prinsipnya? Yang pertama adalah sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Berikutnya, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan ini. Ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur atau dugaan awal. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika supaya siswa lebih mudah melihat urutan bilangannya, polanya, sehingga bisa menemukan aturan matematika.
Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori, sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Jadi dari hal-hal yang khusus terlebih dahulu, contoh-contoh konkret, sampai mengarah pada sifat yang umum dari matematika. Terakhir, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dari pekerjaannya. Jadi ada latihan-latihan sehingga siswa bisa memahami secara umum dari materi tersebut maksudnya seperti apa. Baik, itu prinsip-prinsipnya. Kemudian kita bahas tentang rambu-rambu penerapan open-ended. Yang pertama, apakah problem tersebut kaya dengan konsep matematika dan berharga? Ini adalah pertanyaan pertama yang perlu kita pertimbangkan ketika menyusun open-ended problems atau masalah open-ended. Kemudian yang kedua, kita perlu mempertimbangkan di sini apakah level matematika dari problem itu cocok untuk peserta didik. Kadang ada suatu masalah terlalu berat untuk siswa. Misalkan masalah itu tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Masalah yang harusnya diberikan tingkat perguruan tinggi diberikan pada siswa SMP, atau mungkin masalah yang harusnya untuk siswa SD atau MI diberikan pada siswa SMA. Ini berarti tidak cocok dengan level matematika peserta didik. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai problem yang kita berikan itu mengulang yang materi lalu atau konsep yang level atau jenjang matematika sebelumnya. Kalau bisa, problem yang disajikan itu bisa mengkaitkan dengan konsep yang akan dipelajari berikutnya. Ada pengembangan di dalamnya. Penerapan open-ended. Di sini, yang pertama, kita perlu tuliskan respon siswa yang diharapkan dari pembelajaran tersebut. Ini persiapan ketika kita menerapkan open-ended dan bagaimana penerapannya. Kita perlu menuliskan respon siswa yang diharapkan dalam pembelajaran open-ended. Yang pertama, yang kedua, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Tujuannya apa? Supaya siswa menguasai apa, sehingga bisa mengkaitkan apa, dan seterusnya. Kemudian, sajikan problem semenarik mungkin. Yang keempat, sajikan prinsip posing problem, sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Posing problem di sini berarti menanyakan tentang masalah yang kita berikan, bisa bertanya tentang masalah yang kita berikan. Yang terakhir, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Baik, problem open-ended menurut Toshio Sawada dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe. Yang pertama, finding relations. Siswa diminta untuk menemukan beberapa aturan atau hubungan matematik. Tipe yang kedua, classifying. Siswa diminta untuk mengelompokkan ke dalam karakteristik yang berbeda sehingga tersusun konsep matematika. Tipe yang ketiga, measuring. Siswa diminta untuk menandai ukuran pada bilangan tertentu yang menunjukkan suatu kejadian. Masalah jenis ini dapat melatih berpikir matematis. Siswa dituntut untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika yang diperoleh mereka untuk memecahkan masalah matematika. Metode analisis untuk solusi siswa. Analisis hasil penyelesaian problem dari siswa menggunakan metode sebagai berikut. Pertama adalah solusi benar. Secara matematis, solusi benar sesuai dengan pertanyaan tugas. Solusi salah. Secara matematis, solusi salah, misalkan untuk jawaban benar haruslah bilangan genap. Akan tetapi siswa memberikan solusi berupa bilangan ganjil, maka solusi tersebut salah. Solusi tidak tepat. Solusi tidak sesuai dengan pertanyaan tugas untuk menemukan solusi yang diinginkan. Solusi yang tidak dapat dipahami jika di dalamnya dikarenakan kurang jelas
karena misalkan tulisan tangan. Baik, berikutnya keunggulan dari open-ended. Yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Berikutnya, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Dengan masalah yang diberikan, ada berbagai macam respon yang bisa siswa berikan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kemampuan tinggi, caranya seperti ini, kemampuan sedang seperti ini, dan dibebaskan pada siswa sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan dari masalah yang kita berikan. Terakhir, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Itu adalah kelebihannya. Apa itu kelemahannya? Kelemahan dari open-ended diantaranya adalah yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru yang kurang memiliki alat evaluasi untuk penyelesaian berbeda dari siswa atau kemampuan untuk meningkatkan level tertinggi dari pemecahan masalah. Jadi persiapannya itu yang perlu waktu lebih dari guru sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangatlah sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Jadi, bagaimana mendesain open-ended ini supaya bisa dipahami oleh siswa butuh tantangan khusus. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi seringkali merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka karena di sini ada keterbukaan, tidak ada satu jawaban yang benar atau bahkan bisa menganggap itu salah soal sehingga kadang siswa dengan kemampuan tinggi ragu-ragu ini benar atau tidak. Kemungkinan ada sebagian siswa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Ini jika anggapan bahwa open-ended ini tidak menyenangkan. Baik, berikut ini adalah contoh permasalahan open-ended. Topiknya tentang perbandingan. Ini diaplikasikan oleh Masami Takasago di Yamagata University. Misalkan di sini ada permasalahan. Seekor serangga berjalan pada jarak tertentu. Diagram berikut menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk berjalan pada jarak yang diberikan. Peneliti terlupa untuk mencatat jarak pada waktu yang diberikan. Ini ada waktu menit pertama, kedua, 3, dan seterusnya. Jaraknya serangga berjalan itu 12, 24, 36. Nah, di sini supaya memperkirakan jawabannya apa. Ini adalah salah satu contohnya. Bilangan berapa yang dapat mewakili bintang di bawah angka 8? Tuliskan cara yang digunakan untuk menemukan bilangan tersebut. Di sini bisa saja satu jawaban benar dan ada beragam cara yang bisa diberikan oleh siswa dari soal seperti ini. Temukan cara lain yang dapat digunakan untuk menemukan jawaban tersebut. Tuliskan kemungkinan banyak cara. Oke, di sini berarti siswa bisa eksplorasi banyak cara. Jadi bisa kita menemukan banyak cara dari siswa di kelas. Baik, itu pembahasan kita pada hari ini tentang open-ended. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.